Ya, selamat pagi ya. Udah menjelang siang ya, ini udah jam 11 hampir. Sahabat semua, happy weekend. Selamat berlibur ya bagi yang berlibur. Kalau yang beraktivitas atau bekerja ya tetap semangat. Saya baru saja menyelesaikan olahraga di klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma. Kali ini olahraga utama saya adalah jogging setelah lama sekali tidak berolahraga jogging sebagai olahraga utama. Meskipun setiap saya berenang, saya mengupayakan paling tidak jogging sekitar 1 km ya guys. Setelah jogging 7 putaran pada jogging track klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini, saya tadi masih jalan santai 1 putaran lagi, dan ini saya santai lagi jalan sebagai cooling down setelah istirahat sejenak untuk meneguk air karena cukup dahaga. Ya, jogging track ini 1 putarannya secara manual 700 meter ya. Jadi kalau 7 putaran saya jogging itu berarti 4,9 meter. Meskipun saya menggunakan aplikasi Adidas Running untuk mencatatkan aktivitas jogging saya, dia kelihatannya lebih pendek ya, sepertinya menjadi lebih pendek karena setelah jogging 7 putaran saya belum mencapai 4 km. Setelah 6 putaran jogging saya belum juga mendapatkan 4 km. Jadi kan mestinya 6 kali 700 meter kan 4.200 meter. Tapi kalau menggunakan aplikasi Adidas Running tersebut harus lebih dari 6 putaran. Dan mungkin ada faktor kencangnya sinyal ya guys. Oke, kita lupakan saja itu. Jadi sambil berjalan santai saya ingin saya perlihatkan dulu ini ya, kondisi menjelang siang jogging track klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini ya. Sementara mobil yang parkir untuk yang berolahraga juga sudah tidak banyak lagi. Ini mobil-mobil yang parkir kebanyakan untuk ada hajatan di sini, mereka undangan mungkin. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit pencerahan lah ya bagi kita. Harus sebaik mungkin mengisi waktu luang, terutama bagi kita yang tidak bekerja kantoran yang terikat pada waktu kerja. Artinya jam berapa mulai, jam berapa istirahat, jam berapa pulang kantor. Ya, mungkin waktu luangnya hampir tidak tersedia kecuali hari libur ya. Nah, sementara kita yang pekerja wirausaha kan waktu luangnya sebetulnya cukup longgar. Nah, bagaimana kita harus mengisi waktu luang tersebut supaya kehidupan kita dalam kesehariannya tetap menyenangkan ya. Jadi kalau waktu luang kita tersebut kita gunakan dengan baik, dengan menyenangkan, maka yang pertama bisa kita rasakan waktu itu nggak terasa ya berlalu. Ya, artinya meskipun dalam waktu luang tersebut kita bisa mengalokasikan misalnya 1 jam untuk tidur siang contohnya, itu juga sudah sesuatu yang sangat baik, yang sangat berharga ya guys. Jadi
Artinya kita benar-benar tidak merasakan waktu berlalu karena kegiatan-kegiatan kita kita lakukan dengan baik. Ya, kegiatan-kegiatan kita itu tidak harus menghasilkan uang, karena kan kita ini kebanyakan outcome-nya apa, benefitnya apa, rupiahnya berapa, dolarnya berapa. Kalau nggak ada embel-embel tersebut, kita suka udah di rumah tidak beraktivitas, bahkan memikirkan hal-hal yang nggak patut atau nggak perlu dipikirkan. Atau lebih buruk lagi, mungkin kita ini, saya masih melihat sekarang kawan-kawan ada juga yang masih main slot, judol, entah dari mana-mana aja apanya, websitenya, linknya. Tapi ya begitu, karena tidak mengisi waktu luangnya dengan baik, dengan sebagaimana mestinya. Jadi pikirannya entah kemana-mana, aktivitasnya pun entah kemana-mana juga, seperti main judul tersebut. Nah, kan kita kalau sudah melakukan hal-hal yang baik, kita bisa menginspirasi kawan, terus bisa memotivasi juga, atau sekedar memberi contoh ya, atau pola hidup begini gitu. Yang baiklah, seperti kalau saya ya, misalnya kadang-kadang kita kalau waktunya bersamaan, ya mengisi waktu luang itu ya bisa menonton gitu kan bersama keluarga, murah meriah. Apalagi kan kalau dibilang saya tidak merokok, jadi belanja untuk merokok itu kan nggak ada. Nah, saya bisa menggunakannya ya menonton, atau bahkan dengan makan malam dulu. Itu juga bagian atau aktivitas dari bagaimana kita mengisi waktu luang kita itu dengan baik. Ya, jadi misalnya saya bisa membagikan aktivitas saya lah ya, seperti kemarin. Memang dari pagi saya juga sudah bukan membuat itinerary atau rundown kerja saya, aktivitas kerja saya dari jam segini ke jam segini, yang saya kerjakan ini, terus selanjutnya ini, selanjutnya itu. Saya sih tidak terlalu membuat detail seperti itu ya, dan strict di waktu, jadi fleksibel aja. Tapi garis besar apa yang akan saya kerjakan dalam konsep saya itu sudah ada. Jadi kayak kemarin pagi-pagi, karena istriku shift malam, saya harus bangun jam segini, masak air mandi untuk Bang Matthew sekolah, memperlengkapi dia sampai mengantarnya ke sekolah. Nah, terus saya mengukur waktu, kira-kira jam 8 menjemput istriku pulang kerja. Usai mengantar Bang Matthew, ya saya santai, masih mengisi bahan bakar motor, santai saja menyesuaikan waktu pulangnya istriku dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan kami santai aja karena tidak ada hal yang penting yang harus ku kerjakan sampai menjemput Bang Matthew pulang sekolah. Lalu saya pikir enak olahraga berenang aja. Jadi sampai di rumah saya berenang, mumpung waktu istirahat semua. Nah, contoh
aktivitas yang saya lakukan berenang ini, saya suka membagikannya lebih atau semata-mata untuk mengajak kawan-kawan untuk ya membagi waktunya lah ya, atau memanfaatkan waktunya atau mengisi waktu luangnya dengan berolahraga. Sama seperti hari ini pun saya suka membagikan aktivitas olahraga saya untuk mengajak kawan-kawan berenang. Dan kemarin itu waktu berenang saya tidak saya patok sampai jam segini, sampai senyamannya. Tapi saya juga berpikir habis berenang saya ngapain ya. Saya ukur waktu karena akan langsung menjemput Bang Matthew pulang sekolah. Dan saya akan mencuci mobil, saya atur aja jam selesainya atau beranjaknya selesai saya dari kolam renang Halim. Jadi dari situ saya langsung cuci mobil, dari cuci mobil saya langsung jemput anak saya pulang sekolah, waktunya pas kayak gitu. Jadi ada fleksibilitas waktu, tapi kita habis ini saya ini, habis ini saya ini, nah habis itu pulang walaupun udah agak kesiangan baru makan. Dan saya juga udah merencanakan akan membawa laptop yang baru saya beli untuk diinstal musik box gereja ke mengantar laptop tersebut ke Cakung di perumahan Medline Modern ya. Dan saya ukur-ukur ya pas saja. Jadi setelah sampai di rumah makan langsung ke Cakung. Dan saya pikir waktunya nggak ada yang dikejar juga. Saya informasikan paling lambat 4:30 sampai di sana. Saya memilih jalur tidak masuk tol, jadi lewat jalur biasa. Tujuannya apa? Ya, karena kan saya menggunakan mobil Matthews Music. Ya udah, saya pikir walaupun agak-agak macet dikit, saya pikir saya perlu iklan berjalan gitu. Jadi tujuannya dengan dengan membawa mobil tersebut pada jalur biasa, bukan masuk tol, waktunya masih cukup. Saya pikir saya mengiklankan diri Matthews Music lewat stiker, lewat spanduk yang menempel di mobil Grand Max seperti yang sahabat ketahui. Dan dari sana tepat waktu ya, jam 16.20 sudah sampai. Saya titip laptopnya, terus saya pulang. Saya ukur-ukur juga, karena kalau istirahat saya rasa udah nggak memadai lagi. Selepas ini saya akan di gereja HKBP Sutoyo jam 7, ada janji. Saya pikir ya udah, saya balik lagi aja dengan jalur jalan biasa, dalam rangka mengiklankan diri Matthews Music melalui spanduk yang tertempel pada mobil saya. Dan bersih saja sampai di rumah, masih bisa rehat sejenak, mempersiapkan diri. Bahkan saya mengedit sedikit buku ND ya, nomor 753. Ada liriknya yang kurang pas menurut Amang Duluk Saribu, harus diganti. Dan persis saya memang masih agak kenyang karena siangnya udah kesorean makan. Saya langsung aja ke gereja, dan sampai di gereja latihan bersama Kurama Agape sampai hampir pukul 22 ya, pukul 10 malam. Terus ya pulang ke rumah berleha-leha sama anakku Bang Matthew ini. Seperti biasa guys, dia sini dulu bos. Ini tukang sini dulu. Aduh. Tukang pijit andalan saya ini guys. Dibayar kagak. Jadi kita kemarin semalam udah agak larut tidur karena saya di dapol dulu sama Bang Matthew. Jadi gitu, saya sih
secara setiap harinya, meskipun nggak menjadwal jam segini harus mengerjakan apa, jam segini harus mengerjakan apa, tapi paling tidak pokok pikir bukan pokok pikiran ya, apa yang harus saya kerjakan ini sudah ada. Nanti kalau jamnya mungkin ada fleksibilitasnya, mungkin ada kegiatan yang nggak terpikirkan harus dikerjakan. Jadi dengan seperti itu hari-hari saya sih begitu, kalau saya bilang sih ya begitu menyenangkan ya, nggak terasa sampai malam tidur lagi. Dan karena agak melelahkan, bukan agak ya, memang melelahkan lah kemarin. Dan kalau sahabat lihat, sama sekali aktivitas saya kemarin itu nggak ada menghasilkan outcome rupiah atau dolar misalnya ya. Jadi nggak perlu, kita nggak harus memikirkan atau melakukan, yang ada benefitnya, ada uangnya. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dengan berolahraga itu juga benefit yang nggak ternilai juga harganya ya, dalam rangka membentuk tubuh kita sehat dan bugar. Dan seperti hari ini juga, nanti saya ada pelayanan musik jam 13 lah ya, jam 15. Dan saya pikir pagi ini saya sebetulnya sih nggak terlalu fokus untuk berolahraga ya, karena kan udah berolahraga renang kemarin. Tapi mumpung anakku si Metu ini kan perlu berolahraga, jadi main di mana? Di sana baca di sana. Udah dikunci mobilnya. Nah, jadi saya pikir bagaimana saya mengajak dia untuk berolahraga, tapi harus menemaninya juga. Oleh karena itu besok kita bang olahraga ya, saya ngomongnya gitu aja semalam. Terus kami bangun karena nggak ada sesuatu yang harus dimulai jam berapa berolahraganya, sebangunnya saja, karena kita udah agak larut juga tidurnya semalam. Jam 8 kita baru bangun. Nah setelah jam 8 baru bangun, saya beres-beres rumah lah ya, kita berolahraga. Dan saya akhirnya ikut juga jogging. Sudah lama nggak beraktivitas, dan pokoknya hari ini, pagi ini saya kira-kira di sini sampai jam 12, atau kalau lebih pun nggak apa-apa, karena nggak ada sesuatu yang harus dikerjakan mendadak, mengejar waktu maksud saya. Jadi nanti dari sini pas sampai rumah pun makan siang udah dipersiapkan sama si mami, makan siang bisa istirahat, dan nanti jam 14 baru saya pergi untuk pelayanan musik sampai sore. Nah nanti malam ini juga kita fleksibel, paling-paling ada plan A, mungkin saya mardapol atau kalau sempat nomad nonton ada film superhero juga di Keramat Jati ya, kira-kira gitu aja. Pokoknya isi waktu dengan baik, senang, bisa menginspirasi, bisa memberi contoh, bisa memberi pencerahan lah gitu ya sama kawan-kawan. Terus yang paling penting itu guys, waktu kita itu menyenangkan, tidak terasa, dan kita jadi happy. Oke guys, saya hari ini di siang hari di Klub Eksekutif Persada Limaran Kusuma ini kira-kira sampai jam 12. Kami masih sempat ada waktu sedikit untuk bermain badminton, meskipun nggak nyaman ya di sini. Saya lihat anginnya agak berhembus, jadi sangat mengganggu aktivitas badminton nanti di sini. Tapi nggak apa-apa, karena saya mengajak Bang Matthew berolahraga itu supaya main badminton. Tadi kita joggingnya meskipun menjadi yang utama, karena dia pun tadi, abang tadi jalan berapa putaran? 5 putaran. Nah dia coba bermain, ayo coba lagi. Ya kalau latihan
Misalnya abang targetin 10 aja dulu, baru 15, baru 20 gitu. Rasain, nah ayunannya lebih kencang. Ya oke ya sahabat semua, saya rasa demikian aja. Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan apa yang bisa dilakukan ya untuk mengisi waktunya di waktu luang, terutama kita yang tidak terikat pada aktivitas jam kantor. Ya pasti kita nanti enjoy, guys. Senang. Memang sih sedapat mungkin ya ada sesuatu yang kita lakukan itu bisa menghasilkan uang lah ya, meskipun walau bagaimanapun ya kita harus ada juga, bukan ada ya, harus utama juga ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan terbiasa melakukan aktivitas dengan baik, nanti kita dituntun juga, oh kita mungkin berinteraksi dengan kawan yang lain atau bermitra dengan siapa untuk mendapatkan rezeki supaya kita tetap sehat. Oke guys, demikian aja dulu dari saya. Selamat weekend, selamat beraktivitas, selamat semuanya lah ya. Mungkin banyak dari kita yang berpesta, enjoy pestanya, sehat semuanya. Oke, God bless you, bye.